Ayah sakit, ibu bertani, adik perempuan masih sekolah. Dia yang hancur, adalah aku yang hancur. Masih tertawa-tawa setiap hari. Dapat ikan. Apa ini? Ardi Hartono. Kak, Bajingan, kembalikan bajuku. maaf ya kak, aku kembalikan sekarang. Tolong, Kak. Tolong. Kak, aku datang. Ardi. Kenapa kamu mimisan? Kena panas dalam? Anak muda kan darahnya panas. Ardi, maaf. Sebenarnya tadi aku mau bunuh diri dengan melompat ke sungai. Sejak kakakmu pergi, setiap hari aku ingin melompat ke sungai. Kak, kakakku kan kecelakaan di proyek. Memang sudah takdir. Lihatlah adiknya ini. Bukannya hidup dengan baik-baik saja? Setiap hari memancing mencari tanaman obat. Nggak akan mikir yang macam-macam. Dewi punya pacar seperti kamu. Sungguh beruntung. Aku kan jago merawat orang. Dewi, hari ini aku pancing ikan besar buat kamu. Tuan Eko, jangan buru-buru dong. Jangan, Tuan Eko. Tuan Eko jahat. Dewi Suryadi. Nggak lihat lagi ada orang? Kalian sedang apa? Kamu bilang kemarin mau makan ikan. Hari ini aku memancingnya untukmu. Aku baru saja mau memberikannya. Diam kamu. Kamu pikir dengan memancing 2 ekor ikan bisa bikin aku senang? Coba lihat diri sendiri di cermin. Seorang mahasiswa nggak bisa sukses di kota, malah balik ke desa buat memancing. Perempuan mana yang buta sampai mau sama kamu? Aku balik ke desa untuk mengobati ayahku. Kamu kan setuju untuk bertunangan denganku, baru mau sama aku. Dia balik karena aku. Aku kan anak orang terkaya di kota sungai. Nggak kayak kamu. Cuman sampah. Ikanku. Ardi Hartono. Karena kamu sudah melihatnya, ya sudah. Kita batalkan pertunangan saja. Aku malah harus berterima kasih padamu. Selama bertahun-tahun bersamanya, sekalipun nggak pernah kusentuh. Khusus ku simpan untuk saudara. Miem buat fondasi. Berani memberontak? Tuan Eko, ayo kita pergi. Jangan sampai ikut bau amis ikan. Ikan mas bukan untuk kolam kecil. Bertemu angin dan awan, langsung jadi naga. Ini... Selamat Tuan Host. Anda telah membangunkan sistem dokter super dengan mata röntgen. Sistem? Itu pemimpin junior di drama pendek itu? Betul. Sekarang Inang memiliki mata röntgen. Bisa melihat akar masalah dalam tubuh manusia. Dengan menusuk jarum, bisa menyelamatkan nyawa. Setiap kali menyelamatkan nyawa, bisa ikut undian sekali. Menusuk jarum. Undian, ambil misi. Kalau gitu bukankah aku pemimpin junior? Jangan pergi dong pemimpin junior. Ini Sepertinya juga nggak semua sistem punya misi. Bagaimanapun juga, besok pagi-pagi sekali aku akan obati kaki bapakku dulu. Ibu,
Tolong bantu Bapak duduk dulu. Nak, ibu lagi ajak bapakmu jalan. Kata dokter, kalau enggak jalan, kakinya bisa menyusut. Tenang, aku bisa sembuhkan. Oh, begitu rupanya. Asal menyambung dua tulang ini, kaki bapakku akan normal kembali. Bapak coba jalan 2 langkah. Ayo. Sudah. Bu, kakiku sudah sembuh. Bener sembuh ya. Anak yang baik. Kamu hebat sekali. Anakku memang hebat. Sekarang bisa turun ke sawah bekerja. Ya, Selamat, Inang pertama kali berhasil menyembuhkan pasien. Sekarang dapat 1 kesempatan undian. Undian. Selamat, Inang mendapatkan kantong ajaib. Kantong ajaib bisa menyimpan ramuan obat tanpa batas. Ini mendorongku untuk lebih banyak memetik ramuan obat di gunung. Petik banyak pun, nggak takut nggak ada tempat simpan. Ramuan obat sisa bisa juga ditukar jadi uang. Aku berangkat sekarang. Dia di sini. Tolong. Budi Putirapun. Lalu kenapa? Di tempat sepi di gunung ini teriak sampai serak pun percuma. Tolong. Kalian mau apa? Kalian mau apa? Bocah kampungan, mau jadi pahlawan yang menyelamatkan gadis cantik. Cepat pergi. Kamu bukan lawan mereka. Mereka semua tukang pukul profesional. Dia disengat tanaman beracun, perlu diobati. Sedangkan kalian berdua terlalu sering bermain perempuan, ginjal dan pinggang kekurangan air. Lihat ini. Tanah menaklukkan air. Kebetulan, biar aku obati kamu dulu dengan jarum tanah. Berani-beraninya mengganggu kamar dagang hitam macan. Masih belum tahu langit tinggi dan bumi rendah. Jarum-jarummu ini setidaknya butuh keahlian 30 tahun. Tapi kamu kelihatannya baru 20 tahun. Salah sendiri. Siapa suruh kalian tiap malam hura-hura, mabuk-mabukan dan makan enak terus? Kami tidak akan membiarkanmu. Dan kamu juga, Mira Putri. Kamar dagang hitam macan akan mencaplokmu. Ayo pergi. Pergi. Aku harus cepat bawa kamu ke toko obat. Tunggu dulu. Kamu jangan bergerak dulu. Wah, tanaman beracun yang besar sekali. Di gunung ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Aku juga dikejar-kejar orang, baru lari ke gunung. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Kamu orang baik. Jangan pingsan. Harus cepat bawa kamu ke toko obat. Agus Permana. Agus Permana. Agus Permana, tolong tumbuk obat untukku. Bukan. Kamu tidak bawa tas. Dapat obat dari mana? Jangan urusi aku dulu. Cepat tumbuk obatnya. Aku mau beri dia obat. Kakinya terlilit tanaman beracun. Keracunan. Buat apa dibalut? Cepat keluarkan racunnya. Iya, ini bukan luka luar. Cepat, biar aku. Agus Permana. Lebih baik aku yang urus. Kamu paham ilmu pengobatan? Lihat saja. Bocah, kamu bisa tidak? Tidak apa-apa, aku kuat.
Racun yang mematikan seketika. Logam menaklukkan kayu. Lihat, aku obati dia dengan jarum emas. Lewat baju gimana mau menusuk? Singkapkan. Baiklah. Ardi Hartono, kamu ngapain? Ardi Hartono, kau ini setelah kutinggalkan tekanan batinmu sampai segini ya, langsung berbuat cabul di toko obat. Aku sedang menyelamatkan nyawa. Roknya dibuka sampai segini, itu katanya menyelamatkan nyawa? Dewi Suryadi, kau malah menghambat pengobatannya. Kau pikir aku percaya? Mungkin malah menghambat kelakuan cabulmu ya? Eko Saputra. Dia menggangguku lagi. Dasar brengsek, kau memang pantas mati. Sudah kubilang, aku sedang menyelamatkan nyawa. Ardi Hartono, kau sadar apa yang kau lakukan? Aku melakukan tugas seorang dokter. Ardi Hartono, fokus. Sekarang kau adalah tabib yang mewarisi ilmu langka para leluhur. Cepetan Ardi, racunnya sedang menyebar. Pak Tua, kenapa kau malah berpihak padanya? Mau tidak mau aku beli obat ajaib di tokomu lagi. Tapi, Gadis ini memang keracunan. wanita secantik ini, jangan sampai jatuh ke tangan si sampah ini. Harus jadi milikku. Eko Saputra, apa maksudmu? Minggir. Milikku. Bisa nggak urusan lain nanti dulu? Racun di pahanya hampir menyebar ke panggul. Masih mikirin panggulnya? Kau lebih mesum daripadaku. Ardi Hartono, kalau kau berani sentuh lagi, aku akan live dan bully kau di seluruh internet. Kau benar-benar tidak bisa ditolong. Benar, racunnya menyebar. Sedikit terlambat, nyawanya tidak tertolong. Basa-basi apa lagi? Kau cuma mau menusuknya kan? Sudah kubilang aku sedang menyelamatkan nyawa. Kau pikir omonganmu akan kami percayai, kecuali dia langsung siuman sekarang. Kalau tidak, kami tidak akan percaya satu kata pun. Racunnya sudah hilang. Dia akan segera siuman. Basa-basi. Minggir. Biarkan aku sendiri yang membangunkannya dengan mengguncangnya. Eko Saputra, Setelah racunnya keluar, dia akan segera siuman. Niat jahatmu. Gagal deh. Niat jahat? Justru itu yang harus kulakukan. Memangnya dia istimewa apa? Minggir. kau mau apa? Kau juga minggir. Astaga, kaget aku. Kok bisa dia sadar? Aku kan sudah bilang, racunnya hilang, dia pasti bakal bangun. Masa sih? Menurutku, kalian berdua ini sedang main sandiwara bareng. Kamu yang selamatkan aku? Loh, kok malah pegangan tangan? Dia tadi mau mengganggumu. Sudah, kalian berdua mau apa sih? Si Tuan Eko ini rutin datang ke tempatku untuk ambil pil penguat. Wah, pikiran kalian kemana sih? Aku ini cuma pengen jadi lebih kuat. Ada masalah? Tuan Eko, kamu masih butuh pil penguat? Minggir, siapa yang izinkan kamu nanya begitu? Ketawa apa? Si tua ini ngomong apa, kalian langsung percaya. Tuan Eko, kamu sudah bayar, silakan terima barangnya. Setelah aku periksa dengan mata superku Eko Saputra, ternyata kamu memang target pasar obat ini. Siapa yang suruh bawa ini? Ini bukan punyaku. Kamu sudah bayar, kok malah nolak? Ardi Hartono, kamu bakal celaka. Tunggu saja balasanku. Minggir! Tuan Eko, pil penguatnya nggak jadi. Dokter muda, terima kasih sudah menyelamatkanku. Namaku Mira Putri. Kamu siapa namanya? Aku Ardi Hartono, tinggal di Desa Naga Kura-Kura, Kecamatan Gunung Berawan. Ardi Hartono.
Kalau butuh bantuan, bisa telepon aku kapan saja. Sebenarnya, aku bukan orang biasa. Aku punya rahasia yang sangat dalam yang ingin kuberitahukan padamu. Hal seperti itu bisa dibicarakan lain kali. Anak muda darahnya masih panas. Menurutku, mending sekarang juga. Pembicaraan kalian berdua kedengarannya aneh ya? Paman Agus. Paman Agus, aku siapkan banyak barang bagus untukmu. Semua ada di dalam rumah. Mau ikut ambil bareng? Hai. Perhatikan baik-baik. Apa mataku salah lihat? Ini bukan sulap kan? Kantong ajaib menyimpan keajaiban. Kantong kecil ini bisa memuat begitu banyak ramuan sakti. Kristal air liur naga anggrek 7 bintang, sumsum, es laut utara, bambu giok, gunung barat, rumput kilin kau ini. Dari mana dapat menggali begitu banyak obat dewa berumur ribuan tahun? Ya di gunung belakang desa kita. Kau memang hebat. Aku ke gunung, malah disengat tanaman beracun. Kau ke gunung, langsung dapat hasil besar. Kalau kau memujiku seperti itu, aku akan menganggapnya serius loh. Dasar anak kecil. Untuk setumpuk obatmu ini, paling banyak aku kasih segini, 5. 5.000. Hanya 5.000, tidak bisa tawar-menawar. Oke. Ardi Hartono. Tidakkah kau sadar dia menipumu? 5.000 loh. Cukup untuk keluargaku yang 10 orang makan 10 meja prasmanan. Kau ini polos atau bodoh? Baiklah, pokoknya kalau kau butuh sesuatu, ingat untuk selalu telepon aku. Uang bagiku hanyalah angka. Yang menjemputku sudah datang. Aku pulang dulu. Baik. Dokter kecil, ingat untuk selalu hubungi aku. Nak, gadis yang kau selamatkan ini sepertinya CEO wanita dari grup konglomerat Provinsi Selatan itu. CEO apa? Jangan pura-pura. Kalau kau jadi menantu lelaki, jangan lupakan pamanmu ini. Tentu saja. Nanti obat-obatan yang kukumpulkan akan kujual semua kepada Anda. Ingat kasih aku harga bagus. Bukan soal mengumpulkan obat ini yang kumaksud. Aku pergi. Dah. Selamatkan satu orang lagi. Selamat, tuan rumah mendapatkan satu kesempatan undian. Aku tekan. Selamat, tuan rumah mendapatkan keterampilan master kuliner medis. Lempar bahan obat ke dalam kuali, bisa direbus menjadi sup obat. Enak, menyehatkan, dan bisa menyembuhkan penyakitmu yang parah. Kalau begitu, bukankah aku bisa memasak sup sehat untuk keluarga? Aku akan membuatnya sekarang. Kak. Aku pulang. Lepaskan, lepaskan. Tidak mau. Kak, kita sudah 5 bulan tidak bertemu. 1 bulan 1 menit. Aku mau peluk 5 menit. Kakak ipar. Bu, bukan seperti yang kamu kira. Nina kan memang nakal, kamu juga tahu. Aku nggak lihat apa-apa kok. Nak, kakinya bapak sudah sembuh. Kami berdua cari belut dan sebagainya lagi. Bapak, Ibu, lihat kalian capeknya. Gimana kalau besok kita pergi ke restoran mewah itu, pesan makanan enak, lalu masak hasil buruan kalian? Nah, kamu punya uangnya? Tenang, aku punya cara cari uang. Kebetulan, ke restoran masakin ini. Coba skill yang baru dipelajari. Bu, ikut ya? Oke. Nak, minum sup ini, kok aku merasa aku jadi lebih muda. Bapak memang jadi lebih muda. Ibu juga. Ini sup ajaib yang kubuat. Skill baru ini benar-benar berguna. Benar-benar membuat Bapak Ibu jadi muda kembali. Anak baik. Kalau gitu kami pulang dulu. Baik Bu, ayo jalan.
Ardi, aku paling suka sama kamu. Pulang cepet ya. Nanti malam mandi wangi-wangi ya. Kamu ini. Kalau gitu, aku pulang dulu. Oke. Ardi, aku tinggal bantu urus sup ini. Baik, Kak. Eko, lihat, itu kan Ardi Hartono. Ternyata dia nganggur jadi pelayan restoran. Wah, ini benar-benar rejeki nomplok. Obat kuat tak terbatas yang aku siapin. Sekarang bisa dipakai. Kamu mau menyelinap memberikannya? Pasti dong, siapa suruh dia merusak rencanaku waktu itu? Dengar ya, obatku ini cuma butuh sedikit aja. Bakal bikin ginjal dan hatinya bentrok selama 12 jam penuh. Terus bengkak dan bersemangat. Nggak bisa berhenti sama sekali, sampai meledak. Jahat banget kamu. Kalau dia meledak, bukan jadi banci dong. Ambil. Pak Iko. Lihat kan? Barusan pemuda itu masak satu hidangan. Langsung bikin orang tuanya awet muda. Kalau begitu air ini, pastilah embun keabadian. Pak. Gelas air itu aku yang ambil untuk sendiri. Anak muda, aku lihat tadi keahlianmu. Penghasilanku 300 juta sebulan cuma peduli hidup abadi. Begini, aku kasih kamu 5 juta, jadi dokter pribadiku gimana? Pak, aku nggak mau uang. Kalau Bapak suka, aku ambilkan lagi untuk Bapak. Aduh, sakit dan bengkak, mau meledak. Pak. Ayah? Ayah, kenapa? Om ini begitu perkasa. Kondisi tubuhnya tidak kuat menahan, bisa meledak. Bisa meledak. Apa karena minum air itu? Pil kekuatan super yang aku berikan ke Ardi Hartono. Dibuat minum oleh ayahku. Tolong selamatkan paman. Ayahku belum selesai menulis wasiat. Kalau mati sekarang, warisan akan jatuh ke orang lain. Aku tidak boleh biarkan dia mati. Dan dia tidak boleh tahu aku yang kasih obat. Ardi Hartono, kamu berani kasih obat ke ayahku? Hah? Apaan? Aku lihat kamu menuangkan air, sialan. Ardi, ada apa? Aku tadi menuangkan air untuk diriku sendiri. Lalu diminum oleh ayahnya. Jadinya begini. Aku minta kamu bertanggung jawab. Eko Saputra, aku tidak punya masalah denganmu. Kenapa kamu selalu menyusahkanku? Pak Eko. Paman. Ayah. Sekarang aliran darahnya terlalu cepat. Dia tidak kuat. Syuting apaan? Jangan syuting. Induatli orang terkaya di kota sungai, Pak Bos. Hapus semua video itu sekarang. Tuan muda, situasinya darurat. Cepat panggil ahli pengobatan Aulia Hasan. Halo. Aulia Hasan. Kondisi ayahku darurat. Cepat ke sini. Ardi Hartono, Ibza akan berhenti sampai urusan kita selesai. Bagaimana kalau ada kemungkinan aku bisa selamatkan ayahmu? Asal bicara. Pil kekuatan super itu siap. Itu tidak ada penawarnya. Kamu tahu itu pil kekuatan super? Ahli pengobatan terbaik dari Provinsi Selatan telah tiba. Ardi, dia sangat terkenal. Orang-orang penting di Provinsi Selatan. Pernah menjadi anggotanya. Aku ingin lihat apa kemampuan tante ini. Aulia Hasan. Ayahku ini. Tidak perlu banyak bicara. Aku langsung tahu. Dia kena serangan jantung. Ternyata dia benar. Caranya juga sederhana, yaitu jurus andalanku. 13 tusukan gerbang kematian. Baik, silakan. Si tua bangka ini. Begitu perkasa. Hari ini aku akan buat dia nyaman dengan satu tusukan ini.
posisi nyonya keluarga kaya di masa depan. Pasti mudah didapat. Tunggu. Kalau kamu menusuk dengan jarum ini, dia akan mati. Kamu siapa? Minggir! Sekarang seluruh tubuhnya penuh darah. Bagian yang membengkak itu cuma gejala luarnya saja. Masalahnya bukan di bagian itu. Kamu ngerti apa? Aku adalah tabib terbaik di Provinsi Selatan. Waktu aku terima spanduk penghargaan, kamu mungkin masih di kandungan. Iya, Ardi. Kamu pikir karena di toko obat kamu selamatkan seorang cewek cantik, lalu kamu jadi jago pengobatan? Yang paling penting sekarang selamatkan dulu ayahku. Lalu kita tuduh Ardi yang kasih obat. Baru aku bisa lepas tanggung jawab. Tabib Aulia, mantan pacarnya itu cewekku sekarang. Dia cemburu sama aku, jadi mau balas dendam. Ngerti kan? Ngerti? Ternyata cuman orang kampungan. Punya masalah dengan Tuan Muda Eko. Lalu ganggu aku saat mau aku pungtur. Mau balas dendam ke keluarga Eko ya. Aku kasih tahu ya, yang paling aku benci adalah orang-orang seperti kamu. Anak muda tak tahu diri. Setiap orang cuma punya satu nyawa. Seorang tabib kalau sedikit saja ceroboh bisa hancurkan hidup seseorang. Ini kamu yang paling tahu. Hanya kamu yang paling mulia. Dewi, kamu kan pernah pacaran sama Ardi. Kok bisa sebenci itu? Kakak, jangan pedulikan orang seperti dia. Orang seperti dia, ngobrol sedikit saja aku jijik. Baik, karena kalian semua percaya dia, maka aku akan lihat baik-baik seberapa hebat dia sebenarnya. Tabib Aulia, keselamatan ayahku kali ini ada di tanganmu. Dan saja. Langit dan bumi gelap gulita, semesta luas tak bertepi. Paman. Pak Iko. Ayah, Yisau nak Arniama apa yang terjadi? Dia sedang mengeluarkan racun. Racun apa? Darah yang dia muntahkan merah segar. Darah racun yang keluar harusnya hitam. Kamu berani meragukanku. Hei, usir dia keluar. Ardi, manamu berani main-main dengan nyawa ayahku? Ardi, HP-mu nggak rusak. Makasih, Bu. Lebih baik kita pergi aja. Ini sebenarnya nggak ada urusannya sama kita. Jangan khawatir, Bu. Sebentar lagi, waktu tabib gadungan ini ketahuan, tetap harus aku yang turun tangan. Semuanya. Tusuk hantu 13. Aku baru saja memasang 1 tusuk. Ini masih jauh. Bapak Eko, silakan bangun. Ada apa lagi ini? Dia lagi mereda. Mereda apa? Dia keluar darah dari 7 lubang. Selanjutnya, urat-uratnya bakal menonjol, pembuluh darah seluruh tubuhnya meledak. Nikon apa lagi? Dia sebentar lagi bangun. Nggak percaya? Coba aja cek napasnya. Udah nggak napas? Kamu mau membunuh ayahku? Tuan Eko, aku benar-benar nggak kok. Nggak sempat lagi, harus ditekan dengan darah. Tanah menaklukkan logam, logam melahirkan air. Selanjutnya, akan kuperlihatkan pada kalian tusuk hantu 13 yang sesungguhnya. Ini ngapain sih? Kamu menusuk jarum di dada dan kening ayahku mau membunuhnya ya? Sudah berapa kali aku bilang, aku sedang menyelamatkan ayahmu. Orang yang benar-benar ingin mencelakai ayahmu adalah dia. Dia sama sekali nggak paham tusuk hantu 13.
Anak kecil ini, Memang ada kemampuannya. Nggak boleh. Kalau sampai Tuan Eko tahu, Aku yang menyebabkan kematian Bapak Eko, aku tamat. Tuan Eko, walaupun tanganku agak lambat, tapi orang kampung ini, dia menusuk jarum ke jantung ayahmu dan keningnya. Jelas-jelas dia mau membunuh ayahmu. Kamu jangan sampai melepaskannya. pukul dia sampai pingsan. Lemparin ke kursi. jangan sentuh Ardi. Jangan harap bisa menyentuhku, Eko. Aku cuma mau bilang satu hal. Kalau aku berhasil menyembuhkan ayahmu, kamu mau minta maaf gimana? Omong kosong. Aku minta maaf sama kamu, aku nggak membunuhmu aja udah bagus. Oke. Nanti kalau ayahmu bangun, kamu gimana? Kalau dia bangun, aku panggil kamu kakek. Kalau dia nggak bangun, kamu sujud 100 kali di depan rumahku, lalu bunuh diri. Gimana? Oke. Ardi, jangan gitu. Kakak, tenang aja. Kalau aku bilang bangun, ya dia bangun. Naga bertemu, sirah terlepas. Hidup kembali dari kematian. Kamu mulai berakting lagi. Gua gebuk. Ayah. Pak Eko, Anda sudah sadar. Tusuk jarum 13 gerbang kematian saya hebat, kan? Itu kan jelas-jelas tusuk jarum 13 gerbang kematian saya. Oh, jadi tadi tusuk jarum Dr. Aulia yang berhasil. Aduh, Adi Hamfra mari ketakutan. Kukira Ardi Hartono benar-benar dokter ahli. Nah, ini dia kesempatannya. Aku buru-buru minta pujian. Ayah tadi bikin aku hampir mati ketakutan. Untungnya, anakmu memanggil Dr. Aulia Hasan. Kalau tidak, Aku nggak berani bayangkan. Tadi, bukan Ardi yang menyelamatkan Pak Eko? Ayah, Biar saya usap. bukan, kamu kok ada di sini? Saya datang untuk makan. Saya juga heran, ayah kok ada di sini? Pak, oh bukan Tuan Eko. Saya calon menantu Anda sama Mas Eko datang untuk mencicipi hidangan lezat. Pergi sana, kamu nggak ada hak bicara di sini. Ayah. Sebenarnya saya khawatir dengan ayah, sengaja mengikuti ayah ke sini, tak disangka. Si bocah ini malah membahayakan ayah dengan meminum air beracun. Untung saya ada di sini. Baru bisa melindungi ayah. Tunggu dulu. Tadi kan jelas-jelas saya yang menyelamatkannya. Sekarang jarumnya masih tertancap di tubuhnya. Berdasarkan apa kamu bilang yang menyelamatkan adalah Aulia Hasan? Anak muda. Jangan asal menuduh. Banyak orang di sini. Mata siapa yang melihat kamu yang menyelamatkan Pak Eko? Betul, Ardi Hartono. Kamu bukan cuma nggak menyelamatkan Pak Eko, kamu malah meracuni air minumnya. Hampir membuatnya kehilangan nyawa. Gelas air itu memang saya yang menuang. Tapi kamu bilang saya meracuni. Ada buktinya? Lagi pula, awalnya kalian minum air itu juga tanpa izin saya. Bocah, ternyata memang kamu yang meracuni airnya. Sebelumnya, saya salah menilaimu. Lihat, apa yang kamu beri minum ke orang tuamu. Sup dewa itu, katanya bisa memperpanjang umur, awet muda. Mengira dirimu itu apa dokter ajaib, koki dewa. Cih, ternyata kamu cuma orang kecil yang licik. Aduh. Memang pantas ayahku, gampang banget percaya. Kamu minum airku, malah balik menuduh. Eko Saputra, Dewi Suryadi. Kalian benar-benar nggak bisa diajak bicara. Siapa yang izinkan kamu bicara seperti itu tentang keluarga kami? Cari mati. Ardi Hartono, kamu tumbuh besar di lingkungan yang asri dan hijau seperti ini. Aku agak iri sebenarnya. Sudiro Saputra, berapa lama lagi kita sampai? 5 menit. Oke. Aku pasti akan memberikan kejutan besar untuk pria idamanku. Ardi, bagaimana kalau kita minta maaf saja lalu pergi? Kakak, dia yang memukul orang, bukan aku. Iya, tapi kita tidak bisa melawan mereka. Kami cuma rakyat kecil dari desa. Mereka orang kaya dari kota sungai. Kakak, percayalah padaku. Keadilan ada di tangan yang kuasa. Wah, si pembawa sial yang pura-pura jadi dokter bisa berulah juga, ya? Pemimpin junior, cepat keluar. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Aku baru saja menyelamatkan seseorang. Cepat, biarkan aku ikut undian. Aku ingin dapat skill baru untuk menghukum orang-orang tak tahu terima kasih yang memfitnah orang baik ini. Maaf, Tuan. Anda tadi tidak menyelamatkan siapa-siapa. Tidak, maksudmu Bapak Bambang belum tertolong? Sistem mendeteksi masih ada waktu 5 menit. Jika tidak segera ditangani,
pasien Bambang Saputra pembuluh darahnya akan pecah dan kehilangan nyawa. Memang pantas orang tak tahu terima kasih. Dapat ganjarannya sendiri. Terima kasih, pemimpin junior. Sekarang aku mau lihat mereka menghancurkan diri sendiri. Sama-sama. Tuan rumah bisa panggil aku kapan saja. Kalian tidak percaya padaku, aku juga malas menjelaskan. Aku hanya punya satu kalimat. Penyakit Pak Bambang tidak sembuh total. Kalian percaya pada tabib gadungan ini? Ya silakan terus diobati olehnya. 5 menit lagi akan ketahuan hasilnya. Bocah kecil. Masih berani mengancam Pak Bambang dengan hitungan? Aku beritahu kamu pengobatanku sudah selesai. Kondisi Pak Bambang sekarang sangat prima. Tidak perlu kamu yang banyak komentar. Lainnya tidak usah dibahas. Setidaknya di sana sudah tidak sakit dan bengkak lagi. Mungkin saja si tua bangka ini bisa kembali seperkasa dulu. Ayah, karena Charles, kondisi ayah sudah pulih, maka anakmu sekarang akan menuntut keadilan untuk ayah. Ardi Hartono, tadi kita bertaruh. Kalau ayahku tidak siuman, kau harus sujud 100 kali kepadaku. Sekarang seharusnya kau yang memanggilku kakek, kan? Dewi Suryadi, keluarkan ponselmu. Rekam dia. Sedang bersujud. Hari ini kalau tidak bersujud kepadaku, setidaknya aku akan mematahkan satu kakimu sebagai ganti rugi untuk ayahku. Kumohon, jangan sakiti Ardi. Dia masih muda, dia belum mengerti apa-apa. Kak, Kamu pergi dulu. Aku yang hadapi mereka. Kalian berdua orang kampungan. Hati-hati, tinjuku tidak kenal ampun. Jangan sentuh kakak iparku. Menghadapi kalian yang bodoh dan jahat ini, aku sudah tidak mengharapkan imbalan apapun. Sekarang ini, hanya berharap kalian terjerat jebakan sendiri dan disambar petir. Ardi Hartono, justru kamu yang celakai paman. Yang harus bersujud minta maaf adalah kamu. Minta aku minta maaf, tidak mungkin. Eko Saputra, biarkan aku menghabisi dia. Karena dia keras kepala, kita pakai cara lain saja. Ardi Hartono ini mengaku diri sebagai tabib sakti. Kalau begitu, biarkan dia mencoba. Di tempat ini, bisakah menyambungkan tangan dan kaki yang putus pada seseorang? Eko Saputra. Kamu mau apa? Aku tidak mau apa-apa. Ku hanya ingin bertanya pada kakak iparmu barusan. Siapa yang menyelamatkan ayahku? bukannya Ardi yang menyelamatkannya? Aku tanya sekali lagi, siapa yang menyelamatkan ayahku? Adikku. Hah? Kakak ipar? Ah, Kakak ipar? Tolong ulangi sekali lagi. Siapa sih? Oh, main kelamtin ayahku? Dr. Aulia. Hehehe. Kakak, Jangan takut pada mereka. 1 ya 1, 2 ya 2. Ardi, kakakmu dulu sering bilang padaku, kamu sejak kecil suka cari masalah. Setiap kali kakakmu yang maju duluan. Sekarang kakakmu sudah tiada. Hanya aku, sebagai kakak iparmu, yang bisa menahan untukmu. Baik. Kalau begitu aku tanya kamu. Siapa yang menggunakan teknik 13 jarum gerbang kematian? Adalah Tabib Sakti Aulia. Nah kan benar. Tuan muda, bisakah mengampuni kami? bisa Kak, tapi hanya setengah yang diampuni. Soalnya, I counted. Dia asli. Ujian untuk tabib sakti Ardi kami. Hah? Kakak ipar? Ardi Hartono, bukannya kamu tabib hebat? Sembuhkan dia. Iya, kalau kamu bisa menyembuhkannya, aku baru akan memanggilmu dokter. Kakak, aku akan segera menyembuhkanmu. Syukur. Tulangnya tidak patah, cukup melancarkan peredaran darah dan menghilangkan memar. Dokter Aulia, apakah metodenya benar? Benar. Isafi juga tidak. Soalnya seperti kata leluhur, kucing buta. Kadang juga bisa dapat tikus. 2 pukulan tonggalku tadi sudah kukerahkan sepenuh tenaga. Kalau si bocah ini bisa sembuh, aku rela namaku ditulis terbalik. Ardi, aku bisa berdiri. Kakak, coba gerak-gerakkan badanmu. Ardi, kamu benar-benar hebat. Ini berkat kebaikanmu padaku, adikmu ini yang berubah menjadi kekuatan tabib.
Tidak mungkin. Dasar, omong kosong aja. Aku tadi jelas sudah mengerahkan semua tenagaku. Jangan-jangan Ardi Hartono benar-benar tabib hebat, aku benar-benar salah. Sudah kubilang, kucing buta pun kadang bisa dapat tikus. Kalau memang hebat, sembuhkan dirimu sendiri, baru bisa disebut tabib hebat. Ide bagus. Pak, lihat. Aku akan membongkar kepalsuannya untuk Bapak. Aduh. Ardi, Dia masih tidak mengangkat telepon. Jangan-jangan benar-benar terjadi sesuatu. Nona, mobilnya tidak bisa masuk. Bagaimana kalau kita jalan kaki saja? Ayo. Sembuhkan dirimu sendiri. Ardi, jangan melawan mereka secara langsung. Aku baru saja menyadari. Mengapa kamu begitu ingin membunuhku? Karena kamu ingin menutupi fakta bahwa kamu meracuni air. Kamu ingin mencelakaiku. Di gelas yang kuisi air, kau taruh pil kekuatan super. Hasilnya diminum oleh ayahmu dan hampir kehilangan nyawa. Lihatlah. Ini bok Ardi Hartono bernintisahat. Ini jelas-jelas kamu yang menjatuhkannya. Siapa yang lihat? Siapa yang lihat, bangsat? Ardi Hartono. Dasar kamu mau lawan aku pakai apa? Pak Eko, aku mau tanya kamu. Kamu bilang aku yang kasih obat ke kamu. Apa kamu nggak pernah mikir apa alasanku mau celakain kamu? Walaupun memang aku yang kasih obatnya. Saat hidup mati kamu dipertaruhkan, kenapa aku malah mau nyelamatin kamu? Masa sih orang yang kasih racun mau nyelamatin orang yang keracunan? Hei, aku yang nyelamatin Pak Eko. Diam kamu. Justru karena kamu, dokter gadungan ini, mengganggu kelancaran meridian Pak Eko. Sampai sekarang dia belum sembuh. Mira Putri, Anis. Sudahlah. Coba lihat waktunya. Dari Pak Eko diselamatkan sudah hampir 5 menit. Tinggal 10 detik. Dia akan pingsan lagi. Nak, walaupun kamu bilang begitu, aku tetap nggak percaya. Menurut perasaanku, badanku baik-baik saja. Kamu boleh nggak percaya. Waktunya habis. Haha, bukan. Haha, aku... Aduh. Aduh. Ayah, Ardi Hartono. kamu berani main-main dengan nyawa ayahku? Bawa orang ke sini. Bawa Ardi Hartono dan habisi dia. Eko Saputra. Kalau ayahmu sadar lagi, aku akan kasih tahu dia bagaimana caramu perlahan-lahan mencelakainya. Ardi Hartono, jujur saja. Dari awal aku nggak pernah terlalu peduli sama kamu. Kamu cuma seorang kampungan yang besar di pelosok. Seorang yang Dewi Suryadi nggak pernah pedulikan. Pengecut. Ardi Hartono, kalau aku sama Tuan Eko langsung menghabisi kamu dari awal, nggak akan ada masalah sebanyak ini sekarang. Tuan Eko, aku mohon kasihanilah kami. Pertama, aku nggak mungkin ngasih dia ampun. Kedua, kamu mohon ke aku juga percuma. Orang yang besar di pelosok nggak punya uang, nggak punya kuasa, nggak punya wanita, sampah yang nggak punya sandaran. Hari ini aku mau kasih kamu tahu bagaimana akhirnya kamu nanti. Jangan. Aku lihat siapa yang berani sentuh dia. Ardi Hartono, kau. Nanti kalau ayahmu sudah sadar, aku akan serahkan bukti kalian memberinya obat itu kepadanya. Berani mengancamku dan juga kau. Waktu itu perempuan yang dibawa Ardi Hartono ke toko obat, si bajingan itu, ada apa? Bawa banyak orang ke sini. Mau mukul aku? Tamparan yang ini, untukmu yang suka menindas orang dengan kekuasaan. Kau tahu siapa aku? Kau berani menamparku? Tamparan yang ini, untukmu yang berpikiran sempit. Queen anak orang terkaya di kota sungai. Tamparan yang ini, untukmu yang tidak tahu terima kasih. Dasar kurang ajar, kau berani memukul suamiku, aku habisi kau.
kau ini siapa sebenarnya? Itu tidak penting. Yang penting adalah begitu aku masuk langsung melihat kalian mengganggu calon suamiku. Sayang, Tenang saja. Selama aku di sini, mereka tidak akan berani menyentuhmu sedikit pun. Bajingan, kamu pikir kamu siapa? Berani menantang keluarga Zhao di kota sungai? Keluarga Zhao di kota sungai? Asetnya cuma puluhan miliar, di mataku tak ada artinya. Bawakan hadiah besar, biar mereka lihat. Banyak skill betang emas. Batang emas sebanyak ini senilai miliaran rupiah. Ini mungkin muncul di kecamatan Gunung Berawan yang kecil ini. Palsu, semuanya palsu. Kau cuma mau pakai barang-barang ini untuk membuktikan kekuatanmu. Lalu mendukung si brengsek itu, kan? Dengar ya, kau terlalu naif. Hari ini di depan semua orang, aku akan membongkar kepalsuanmu. Membuktikan kau tidak punya kemampuan untuk melawanku. Wah, ini asli. Tidak mungkin, Ardi Hartono. Kau kan cuma seorang yang tidak bisa bertahan di kota tidak berguna, orang miskin yang tidak ada perempuan mau. Diam! Kau harus tahu, yang kau hina sekarang ini adalah calon menantu keluarga Song di Provinsi Selatan. Apa? Orang terkaya Provinsi Selatan? Putri keluarga Song? Orang terkaya di Provinsi Selatan putri keluarga Song. Sial! Keluarga kita masih punya belasan proyek yang menunggu investasi dari keluarga Song. Apa? Ardi, aku salah. Aku tahu di hatimu masih ada aku. Baik-baik lagi ya. Pergi sana. Aku jijik sama kamu. Kenapa bisa begini? Kenapa aku tidak menyadari potensi Ardi Hartono? Tak kusangka dulu kamu bergaul dengan orang seperti ini. Jangan bahas ini lagi. Kamu, benar-benar putri keluarga Song? Asli, tidak palsu. Nona Ardi Hartono, apakah dia cukup layak jadi menantu keluarga kalian? Ini pasti kakak ipar, tenang saja dia layak. Asal bisa membungkam mulut ayahku. Kita bicarakan nanti saja. Jijik banget Ardi Hartono. Jangan-jangan orang ini bakal punah keturunannya. Ayah, jangan mati dulu. Harta warisan belum dibagi. Nona Song, menurutmu, haruskah aku obati dia? Selamatkan saja. Proyek keluarga Song di kota sungai masih butuh penanggung jawab keluarga Zhao untuk menanganinya. Kalau dia mati, aku takut menyerahkan proyek kepada orang ini bisa hancur total. Baik. Eko Saputra, satu-satunya alasan aku menyelamatkan ayahmu adalah karena hormatku pada Putri Song. Tentu saja, menyelamatkan satu orang lagi berarti mendapat satu kesempatan undian hadiah lagi. Tuan, Anda sudah membebaskan? Kamu yang menyelamatkanku? Benar-benar seorang tabib ajaib. Dewa yang kamu buat untuk orang tuamu itu benar-benar bisa memperpanjang umur dan membuat awet muda. Aku benar-benar salah menilaimu. Pak, Anda memang punya selera yang bagus, tapi anakmu ini beda cerita. Dia bahkan memasukkan obat ke air minumku. Dan setelah kamu meminumnya, kamu hampir saja tidak punya keturunan. Anak durhaka. Ayah, itu kecelakaan. Pulang. Siapkan hukuman keluarga. Baik, ayah, biasanya kalau kita maafkan saja. Ayah, Putri Song, sungguh memalukan hal kecil ini sampai mengganggu Anda. Kamu harus minta maaf kepada tabib ajaib ini.
Terima kasih banyak, tabib. Sudahlah, Pak. Kalau nanti masih ingin minum sup dewa, aku akan buatkan untukmu. Terima kasih banyak. Kalau begitu aku pamit dulu. Untuk kalian berdua jangan repot-repot mengantar. Kalau begitu sekarang, mari kita bicarakan soal menikah. Agak terlalu cepat ya. Nona Song, Ardi Hartono mungkin belum siap. Aku sudah mempersiapkannya lama sekali. Bahkan sudah beli belasan baju. Hanya saja, itu jenis pakaian dalam tidak terlihat sehari-hari. Jangan sampai mimisan lagi. Begini saja, aku kasih waktu seminggu. Kamu persiapkan mental sendiri. Seminggu lagi, ketemu di kantor catatan sipil. Antarkan semua hadiah ke rumah Bapak Ardi. Siap. Siap. Bukan? Aku lihat, sikapmu yang tidak takut pada kekerasan sangat keren. Hidup memang penuh kejutan. Pemimpin junior. Tuan host. Anda baru saja menyelamatkan satu nyawa lagi. Mari kita undi hadiah. Selamat Tuan Host. Mulai sekarang, mata röntgen Anda bisa ditingkatkan ke level mikroskop. Bisa melihat sel virus, bahkan pergerakan molekul. Kalau begitu bisa menyembuhkan kanker dong. Tentu saja. Sekarang Anda bisa langsung melihat penyakit yang paling dalam dan rumit. Dari hukum dasar alam semesta untuk mengobati penyakit kronis manusia. Halo Ardi. Rizal. Aku ada masalah, cepat ke sini. Apa? Kamu ada masalah? Aku segera ke sana. Kakak ipar? Aku... Kamu pulang ke desa dulu. Aku akan menyusul nanti. Baik. Rizal, kamu ada kesulitan apa? Kamu yang membantuku bayar uang sekolah. Apapun masalahnya, aku pasti bantu. Ardi, aku sudah lama berjuang dalam hati. Akhirnya memutuskan untuk memberitahumu. Kita kan sahabat dekat. Kesulitan apapun, katakan saja langsung. Kalau begitu, aku langsung bilang ya. Kamu bantu aku. Dengan kakak iparmu punya anak. Rizal, apa maksudnya? Begini, gimana kalau kamu yang naik? Bikin anak sama istriku. Aku yang tanggung. Tenang aja, nggak usah kamu urus nanti. Rizal, leluconmu ini keterlaluan banget, tahu? Ardi, kecilin suaramu. Istriku masih di dalam. Rizal, bantuan apapun bisa aku kasih. Tapi bantuan yang ini benar-benar nggak bisa, ah. Dosa terbesar seorang anak adalah tidak punya keturunan. Nggak punya anak itu luka terbesar buatku. Ini juga nggak baik buat kakak ipar. Ardi, kamu baru 22, aku sudah 33. Dalam hal itu, kamu sama istriku pasti lebih cocok daripada aku kan? Lagi pula, istriku baru 27. Usia yang sudah matang di bawah, masih segar di atas. Kesempatan kayak gini nggak diambil, sayang kan? Rizal, aku nggak mau ambil untung darimu. Ardi, tolongin aku. Sekali, cuma sekali aja. Rizal, jangan gini dong Rizal. Ardi, aku beneran nggak ada jalan lain. Aku sudah cari 50 rumah sakit, 100 dokter. Tolong bantu aku. Mereka semua nggak bisa obatin. Bangun dulu. Nggak, aku nggak mau bangun. Kalau kamu nggak setuju hari ini, aku nggak bakal bangun. Baik, aku setuju. Setuju ya? Beneran, janji ya?
Tunggu, mending kita bahas dulu. Bahas apa? Ayo masuk. Masuk dong. Bukan. Rizal, permintaanmu yang nggak masuk akal ini, maaf, aku nggak bisa setuju. Aku ini ahli penyakit dalam. Kalau kamu dan kakak ipar menderita kemandulan, pasti bisa aku sembuhin, biar punya keturunan. Masih mau main yang ini? Kakak ipar Liu, ini alat bantu, bisa membantumu. Nggak apa-apa, lumayan seru. Kalau gitu baik. Sekarang kita lepas baju dulu buat pemeriksaan. Baik. Ibu, jangan begitu, Ibu. Cepat pakai bajumu. Sudah dipakai. Bagaimana caranya? Kamu cukup singkap sedikit ujung bajumu. Rupanya kamu suka seperti ini. Singkap bajumu. Perlihatkan perutmu, biar aku bisa periksa rahimmu. Kamu mau sedalam itu? Kalau gitu aku nggak pakai celana. Bukan, aku bukan maksud itu. Aku cuma mau memeriksa kondisi tubuhmu. Kak Rizal sudah bicara denganku. Aku juga setuju dengan hal ini. Jadi kamu mau periksa bagaimanapun boleh, asalkan aku bisa memberikan keturunan untuk keluarga kita. Aku sudah puas. Ibu Liu, kamu orang baik. Jadi, dengarkan kata-kataku. Pakai baju dan celanamu dengan rapi. Kalau tidak, aku nggak mau bantu. Baiklah. Loh, kok aneh? Aku punya mata ajaib yang bisa melihat tembus. Masa takut lihat tubuh telanjang? Ternyata aku ini orang baik ya. Aku sudah siap. Tenang saja, ahli penyakit dalam ulung tidak akan membuat keluargamu punah. Memang, kamu ada sedikit masalah. Apa? Rupanya ini masalahku. Setiap malam Kak Rizal selalu menampar pipinya sendiri. Bilang itu salahnya. Rupanya aku yang merusak keluarga ini. Ibu jangan nangis, Ibu. Ibu jangan nangis dulu. Tunggu aku masuk lebih dalam dulu. Oke. Aku tahan. Mulai. Ternyata ini infeksi virus. Penyakit yang menyebabkan pembelahan sel abnormal. Sepertinya, kemampuan tangan suci bawaanku ini benar-benar berguna. Ardi, aku panas sekali. Harus begini, baru ada efeknya. Kamu hebat sekali. Ardi, kamu luar biasa. Ayah, ibu, kalian sebentar lagi punya cucu laki-laki. Aku menggunakan sebatang ujung jarum yang 100 juta kali lebih tipis dari rambut untuk membunuh sel-sel mati di dalam tubuhmu. Sekarang, kamu adalah calon ibu yang sempurna. Ardi, jangan dicabut. Aduh, Ardi, jangan berhenti. Bu Liu, pengobatanmu sudah selesai. Apa? Apa kamu sudah menguasai ilmu sakti? Tanpa perlu mengambil risiko, kamu sudah bisa punya anak? Apa maksudmu sarang macan? Aku cuma mencabut akar penyakit yang menghambat kehamilanmu. Rizal, jangan dengar-dengar lagi. Masuk, aku akan periksa kamu juga. Waduh, gimana dia tahu aku lagi nguping? Aduh, ini jadi canggung nih. Jangan-jangan istriku mikir aku punya hobi aneh ya. Ini kan juga buat nerusin keturunan. Ardi, kakak datang. Ardi, karena kamu mau periksa Rizal, mau diapakan dia? Sama kayak kamu tadi. Ternyata kamu punya hobi di bidang itu. Sayang, kamu kuat nggak nahan? Ardi, tenang aja, kakak kuat kok.
Rizal, angkat bajumu, biarkan aku periksa. Oh iya, siap. Kamu sudah bantu aku banget. Aku ikutin semua kata-katamu. Sayang, kamu harus kuat nahan ya. Ternyata benar. Kalian berdua punya masalah. Dan masalahmu lebih parah. Ardi, kamu ngomong apa sih? Tadi kan kamu udah menyembuhkan. Aku sangat langka, 1000 tahun sekali. Inilah akar masalah terbesar kalian tidak punya anak. Logam mengatasi kayu. Lihat, aku obati kamu dengan jarum emas. Ardi lagi ngapain sih? Tadi kan sama istrimu. Udah melakukan hal yang seharusnya? Sel-sel jahat di tubuh istrimu cuman 1/10 dari milikmu. Kamu sebelumnya cari 100 dokter. Bukan salah mereka. Ilmu kedokteran mereka belum bisa menguasai ilmu yang sangat luas. Jangan ngomong kode. Maksudnya kamu udah nemu orang yang tepat. Kalau bukan aku, siapa yang bisa sembuhin penyakitmu ini? Loh kok gitu, Ardi? Kamu beneran lagi ngobatin ya? Diam dulu, aku mau serang akar penyakitnya. Ardi, aku rasa di dalam tubuhku ada cacing yang bergerak. Tahan ya. Lewati tahap ini, semuanya akan membaik. Sayang, kamu kuat nggak? Ardi ini memang sangat hebat. Bang! Aku akan lakukan serangan terakhir. Sudah Bang Rizal. Penyakitmu ini sungguh menantang. Wah. Ardi, aku rasa tubuhku jadi jauh lebih ringan. Sayang, kamu gimana rasanya? Aku juga mau bilang, setelah tadi diobati sama Ardi, aku langsung merasa seluruh badan ringan. Bang, Mbak, aku jamin setelah kalian berhubungan sekali langsung bisa hamil. 10 bulan lagi, aku datang minum anggur pernikahan kalian. Beneran? Kalau gitu aku coba sekarang. Bang Rizal, aku duluan ya. Jangan pergi dong, kan kamu ahli pengobatan. Tolong awasi kami. Bang Rizal, ini nggak bisa. Ini kan konten berbayar. Aku bayar biaya pengobatan. Kamu bimbing aku dong. Ayo sini. Bang, pemimpin junior, tolong aku. Selamat, tuan rumah telah menyelamatkan 2 orang lagi. Pahalanya tak terhingga. Mendapatkan 1 kesempatan undian besar. Bagus, aku langsung mengundi sekali. Selamat, tuan rumah mendapatkan skill emas. Hati tenang, badan sejuk. Singkatnya, bukan hanya bisa menyembuhkan penyakit fisik, tapi juga penyakit mental. Menjadi psikolog nomor 1 di dunia. Wah, artinya kalau orang lain punya masalah mental, aku juga bisa menyembuhkannya. Semangat, tuan rumah. Menyelamatkan 1 nyawa, lebih mulia dari membangun 7 pagoda. Jadi apakah nanti depresi, gangguan kecemasan, dan sebagainya, aku juga bisa menyembuhkannya dengan sempurna? Kakak ipar, urusannya sudah selesai. Aku merasa sekarang juga ingin muntah. Baik, kalau begitu kita bertemu lagi 10 bulan kemudian. Kakak ipar. Lagi-lagi mau loncat ke sungai? Kak Ardi. Kak Ardi, kamu sudah kembali. Aku sangat merindukanmu. Kakak ipar, kamu salah lihat. Aku Ardi Hartono, bukan kakakku. Maaf. Ardi. Aku lagi merindukan kakakmu, jadi menyangkamu adalah dia. Kakak ipar, ini penyakit hatimu, harus diobati. Benar juga. Setiap hari aku cuma ingin loncat ke sungai. Kalau bukan penyakit hati, lalu apa? Ardi. Kamu adalah orang di dunia ini yang paling mirip dengan kakakmu, ya? Pastinya. Orang tua sering bilang, penyakit hati harus disembuhkan dengan sentuhan fisik. Bagaimana kalau kamu menggantikan dia? Kakak ipar. Pangsit bisa dimakan sembarangan, tapi kata-kata tidak bisa diucapkan sembarangan. Kalau begitu lebih baik aku loncat ke sungai saja. Kakak ipar. Penyakit hati ya. Aku obati untukmu.
biar aku lihat penyakit hati apa yang diderita kakak ipar. Ardi, kamu sakit? Kok mimisan lagi? Nggak apa-apa, aku masih muda kok. Kak, waktu kakak nikah sama kakak ipar, aku masih kecil. Nggak perhatikan baik-baik. Ternyata kakak ipar itu anak yang sangat berbakti. Merawat nenek dengan sangat baik. Wanita sebaik kakak ipar, pantas dapat kehidupan yang lebih baik. Bagaimanapun juga, aku harus bantu sembuhkan penyakit hatinya. Ardi, katanya, kamu bisa sembuhkan penyakit hatiku. Tentu saja, ilmu pengobatanku selalu dalam perjalanan menuju puncak keahlian. Yuming Jie. Itu apa? Karena terlalu merindukan orang yang telah tiada, di ujung hati seseorang akan tumbuh sejenis penyakit yang bernama Yuming Jie. Kakak ipar, mengapa merana karena rindu menghabiskan sisa hidup? Kak, kakak ipar sangat mencintaimu. Di dunia fana ini, jarang ada senyuman tulus. Hambatan di dalam hati, berapa banyak orang yang bisa melewatinya? Kakak ipar memintaku untuk menunjukkan jalan keluar dari Yu menerobos penjara kerinduan. Air mengalahkan api. Biarkan aku redakan api hati kakak ipar, menenangkan pikiran. Sekarang kakak ipar merasa lebih nyaman? Aduh, sekarang aku merasa hidup ini sungguh indah. Halo, Kak Ardi, apa kabar? Aku baik-baik saja. Aku makan 3 kali sehari, 1 keranjang pekerjaan menjahit, sangat senang. Aku tidak akan melompat ke sungai lagi. Selamat, tuan rumah telah menyelamatkan 1 orang lagi. Ayo ikut undian. Selamat, tuan rumah mendapatkan skill Dewa Daratan. Singkatnya, suntik diri sendiri 1 jarum, langsung jadi raksasa perkasa. Tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Sekarang lihat siapa yang berani nakal padaku. Kakak ipar, sebentar lagi. Ikut aku jual ikan ya. Tidak usah, hari ini kakak ipar lagi senang. Nanti malam pulang, bikin banyak makanan enak untuk keluarga kita. Oke, kalau gitu aku juga ikut. Cari uang receh deh. Dah. Wah, segar sekali. Jangan sentuh adikku. Jangan sentuh adikku. Jangan sentuh adikku. Siapa berani ganggu adikku? Ada apa? Terjadi apa? Kak, aku salah. Salah apa? Agus permana-mana. Bukannya janji mau ke rumah kita? Dia habis dipukuli habis-habisan buat lindungin aku. Tergeletak di tanah. Agus permana orang baik. Sebentar lagi aku tolong dia. Adik, kasih tahu aku dulu. Sebenarnya terjadi apa sih? Aku main game Honor of Kings. Terlalu pengen ngebandingin level game sama teman-teman sekelas. Terus aku cari Tony Kusuma buat ngelevelin. Aku bilang, bantuin naikin ke gold. Aku kasih dia lihat. Taunya dia naikin akunku sampai diamond. Minta aku bayar. Gila, maaf sih. Jadi kamu nggak bisa bayar utangnya. Terus mereka jadinya ngerjain kamu. Sebenarnya aku bahkan 500 pun nggak punya. Mereka langsung kejar aku. Aku sembunyi ke sini ke tempat Agus Permana. Mereka suruh aku bayar pakai badan. Wah, melototin aku. Aku lihat kamu ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki ada 500 nggak sih? Memangnya kenapa? Mau belain adikmu ya? Kak, semuanya salahku. Aku yang terlalu pengen ngebandingin level game sama teman-teman. Aku yang sok pamer. Adik, jangan gitu. Kamu baru 18 tahun. Waktu kakak seusia kamu juga suka main game online. Juga suka pamer. Kita nanti kalau salah ya diperbaiki. Itu sudah sangat baik. Tapi mereka ngerjain orang pakai kuasa, main naikin harga seenaknya. Harus dihukum. Wah, main naikin harga? Siapa suruh skill Tony Kusuma bagus sampai bisa naikin dia ke diamond? Uang ini ya harus dibayar. Memangnya kenapa? Anjing melarat keluarga Chiang. Lu sanggup bayar nggak? Yo, scan QR code di six pack gue. Transfer 5.000 masuk. Wah, beneran ada. Kak, kamu beneran punya uang sebanyak itu? Kak, kamu beneran punya uang sebanyak ini? Dasar bocah. Nggak nyangka lu masih punya duit receh. Aku putuskan. Minta tambah 3.500 lagi.
Kakakku udah bayar kalian. Kalian mau apa lagi? Ini ada tarifnya. Ngerank Gold 500, Platinum 1000, Emerald 2000, Diamond 5000. Kamu hitung sendiri. Kau ini apa-apaan? Masih kurang 3.500. Kamu nggak pernah kasih tahu aku kalau bayarnya per tahap. Betul, ini aturan baru yang gue bikin. Kalian keterlaluan. Bener kata dia. Tato Peppa Pig di badan gue Tony Kusuma ini orang sosial. Mau nggak bayar? Boleh aja. Ya bayar pakai badan. Di depan kakakmu makin seru. Kalian mahasiswi kan suka cowok nakal di luar. Ikut aja sama si Tony. Kan pas. Tony. Habis lu pakai, gue yang lanjut. Kebetulan gue belum pernah coba rasanya mahasiswi. Semua kebagian ya. Kak, ini salahku. Aku yang ke kota buat sekolah harusnya fokus belajar. Nggak usah cari masalah sama preman. Mereka mah preman apanya? Cuman anak gaul doang. Tapi di mata orang lain, aku juga cewek gaul. Kamu baru 18. Gak ngerokok, gak nato, gak nongkrong, dibilang cewek gaul? Tenang aja. Kakak yang urusin masalah ini hari ini. Kita belajar yang benar. Jangan pamer di game. Jalur yang benar. Hidup enak. Kak, tapi kamu kan cuma lulusan yang lemah. Gimana mau bantu aku? Lihat aja. Kak, jangan mikir yang aneh-aneh. Nanti lihat. Kak, jangan berpikir macam-macam ya. Berani-beraninya kau ancam kami dengan bunuh diri. Dasar tak tahu malu. Jangan coba-coba minta uang kami. Air mengalahkan logam. Jarum air tolong aku. Lengan kilin. Orang ini pakai jarum sampai otaknya jadi rusak. Kak, sungguh tidak perlu untukku sampai segini. Masalah yang kubuat sendiri akan kutanggung sendiri. Kakak sekarang sudah jadi dewa di bumi. Kamu lihat saja dari samping. Tidak, jangan. Dari kecil selalu kau yang melindungiku. Aku udah gak boleh merepotkanmu lagi. Dengar tidak? Adikmu ini rela bayar dengan tubuhnya. Dia sama sekali tidak pernah bilang itu. Aku berpenduliku apa dia itu bilang atau tidak. Yang penting orang yang mau kuhajar, langsung kuhajar saat itu juga. Nina Hartono. Tiamara. Kamu tidak perlu takut pada mereka. Kakak ada di sini. Kak, aku tahu perasaanmu ingin melindungiku. Tapi kau juga keluargaku. Sejak kecil kita bersama-sama melewati ibu sakit, ayah pincang, dan kakak sulung yang meninggal mendadak. Ardi Hartono. Kali ini, biar aku yang maju. Untuk beli ningau sekali saja. Adik. Nina Hartono, bangsat. Berani-beraninya kau serang diam-diam. Kau cari mati. Aku lihat siapa yang berani sentuh dia. Siapa berani sentuh dia? Nggak mungkin. And tongkat besi. Biarpun itu baja sekalipun, tetap bisa kupatahkan. Kakakku? Kok jadi kuat banget? Bos, pasti tongkatnya yang jelek kualitasnya. Tony mau gue kasih yang baru. Nggak usah. Buat nanggepin orang kecil kayak gini, gue Tony nggak butuh senjata. Tony Kusuma. 5.000 yang lo minta, udah dikasih sama kakakku. Masih minta lagi 3.500, itu keterlaluan banget. Maksa pun kami nggak bakal kasih. Mau gimana lagi? Nina Hartono, kau cuma seorang wanita desa dari pelosok. Cewek murahan kayak elu gue bisa dapetin dengan gampang. Hari ini, di depan elu gue lagi kesel. Nggak bikin elu stres sampai nangis gue nggak terima. Berani-beraninya kau pukul aku. Tunggu. Kau yang mukul aku. Gue dimaki-maki senjata udah biasa, tapi berani mukul muka gue. Aku, Ardi Hartono, kalau mukul orang, nggak lihat waktu, nggak lihat tempat, nggak lihat bagian tubuh. Cuma lihat dia menghina keluargaku atau enggak. Udah. Tunggu aja, bros. Diam aja di situ, jangan gerak. Liatin gimana Tony ngehabisin dia dalam sekejap. Tony hebat. Memang hebat. Di hadapan lengan saktiku ini, masih berani sombong. Satu tinjuku ini, kau bisa tewas. Coba aja deh. Pas. Dia kayaknya terbang keluar.
Iya, dia terbang keluar. Bos. Agus Permana, Ardi, kenapa baru pulang? aku mau tanya. 3 orang tadi itu, apa ganggu adikku? Ganggu. Nina, kamu baik-baik saja? Ada kakakku di sini, pasti aman dong. Agus Permana, kamu tidak terluka? Aku baik-baik saja. Sejak makan jamu yang kamu kasih waktu itu, badanku jadi sangat sehat. Tapi mereka memukulmu. Iya. 3 bocah brengsek itu, lihat aja sudah pasti nggak serius belajar, cuma keluyuran di luar. Lu ngomongin siapa, bangsat? Lu cuma tukang obat tua bangka, berani-beraninya ngasih komentar. Dasar bocah kurang ajar. Waktu aku masih jagoan dulu, lu aja belum lahir. Bukan maksudku, Tony. Aku duluan ya. Udah dipukuli habis-habisan sama kakakku, masih aja sok jago. Preman cuma bisa urusan berantem. Tapi pria sejati seperti aku, urusan utamanya adalah kekuasaan. Dan status. Bukan, Tony. Lu aja ngomongin apa duit sama status? Lu aja masih cari uang dari jasa boosting game. Aku kasih tahu, justru karena jasa boosting game, aku kenal sama si raja kecil yang paling jago di kota sungai. Tunggu aja. Aku telepon dia sekarang juga, biar datang. Buat ngancurin kalian orang kampung ini. Lu aja bisa manggil siapa? Tunggu ya. Kebetulan dia lagi dalam perjalanan ke sini. Lu mati kali ini. Oke. Aku mau lihat keluarga Zhao dari kota sungai. Tuan muda Eko Saputra datang. Dia. Kau mati. Aku sembunyikan identitasku dulu. Aku mau lihat mereka bisa berbuat apa. Cari aku ada apa? Eko, ini... Orang ini cuma bisa pamer. Cewek nakal ini, dengar ya. Dia bukan cuma utangku nggak dibayar. Aku sebut nama kamu. Dia malah bilang kamu cuma orang kecil. Siapa yang bilang cewek nakal? Keluargamu semua cewek nakal. Lihat, beraninya segitu. Ku justru suka tipe seperti kamu. Yang susah dijinakkan. Prak, kuda liar. Ayus. Coba senyum buat aku. Wah, nggak bisa senyum. Kalau gitu, aku yang senyum buat. Apa tiba atau kamu? Aduh, kamu yang utang biaya boosting ke Tony ya? Makanya aku bilang, cewek pengangguran kayak gini cuman mau naik rank, nggak mau bayar. Mana ada hal bagus kayak gitu di dunia ini? Pertama, namaku Nina Hartono. Aku bukan cewek nakal. Kedua, kami sudah bayar ke dia. Aku nggak peduli. Aku ini selalu main dimanapun aku pergi. Kalau kamu mau main sama aku patihin kaki Tony Kusuma juga boleh. Orang terakhir yang ngomong kayak gini ke aku sudah dihajar sama jagoan ini. Sampai babak belur. Wah, ini sampah dari mana lagi? Badan kecil begini, kayaknya nggak bakal bisa ngalahin Tony. Coba aja kalau berani. Coba ya, coba. Kebetulan, emosi dari restoran di Kecamatan Gunung Berawan kemarin belum keluar. Iya, Eko, hajar dia. Hajarnya. Kamu siapa? Kamu siapa? Eko Saputra. Eko Saputra. Eko Saputra. Kamu bisa ilmu bela diri? Mana mungkin, kebetulan. Mana mungkin dia cuma kebetulan. Kebetulan. Aku nggak percaya. Aduh! Eko Saputra, Anda jangan sampai jatuh. Lepasin. Anda adalah langitnya kota sungai. Tony Kusuma, ini yang kamu bilang cuman kebetulan. Minggir. Seseorang yang cuman bermalas-malasan sepanjang hari, cuman bisa terima job boosting, dan hidupnya cuman begitu-begitu aja. Atas dasar apa aku harus bantu kamu? Kamu pikir kamu siapa? Aku Eko Saputra dari keluarga Zhao di kota sungai. Beruntung bisa berkenalan dengan kalian. Ingin menggunakan harta keluarga yang bernilai ratusan ribu untuk memohon bantuan kalian membelaku. Tuan muda yang terhormat, ada permintaan apa? Itu di Desa Naga Kura-Kura, Kecamatan Gunung Berawan, ada seorang kampungan bernama Ardi Hartono. Dia pernah membuat kuki Hening-Newman in May Big Bilangan Uker Zaman. Aku ingin meminta bantuan kalian untuk melumpuhkan si brengsek itu.
Jangan ditertawakan ya. Aku kasih tahu Ardi Hartono itu, dia memang punya keahlian. Waktu itu dia sampai bisa membodohi ayahku. Begini, untuk membelaku. 1 juta, aku mohon bantuan kalian, bagaimana? Eko Saputra, lihat siapa dia. Waduh, ini enggak. Kalau begitu aku terima dengan senang hati. Ardi Hartono. Ardi Hartono. Betul, Ardi Hartono itu aku. Aku ini Ardi Hartono. Kamu siapa sih? Barusan, dia jelas-jelas cuma pakai 1 jari sudah menahan pukulanku. Ardi Hartono si pecundang ini mana mungkin punya ilmu bela diri sehebat itu. Kalau aku mau punya, ya pasti punya. Urusanmu apa? Terus, di sampingmu, kenapa bisa ada 1 cewek cantik lagi? Aku adik perempuannya. Kalau dari dulu aku tahu kamu punya adik secantik ini, aku nggak akan main-main dengan pacarmu itu. Bukan. Mantan pacarmu, Dewi Suryadi. Woi, bisa nggak berhenti sebut itu hal menjijikan? Isi kepalamu cuma itu aja ya. Aku ini Eko Saputra, pria paling playboy di kota sungai. Dengar ya, Nina Hartono, Eko Saputra naksir kamu, itu kehormatan buatmu. Jadi playboy seumur hidup adalah tujuanku. Seperti kata pepatah, berdiri untuk gadis kecil. Berdiri untuk kakak perempuan. Berdiri untuk ibu-ibu muda. Berdiri untuk janda. Levelnya terlalu tinggi. Isi kepalamu cuma sampah mesum. Intinya, adikmu yang cantik ini nggak akan lepas dari tanganku. Eko Saputra. Ini buatmu, obat hari ini. Maksudnya di umur semuda ini udah minum obat macam ini? Siapa yang suruh bawa obat sekarang? Eko Saputra, kenapa obatnya kamu tumpahkan lagi? Jadi bukan pertama kali minum obat ini nih ya, pria playboy katanya. Pria lemah ginjal mungkin. Eko Saputra, kamu kan orang kaya raya, ngapain marah-marah sama dia, iya kan? Kamu tahu apa? Dia menipu ayahku. Sampai-sampai sekarang ayahku nggak ngasih aku uang. Mana ada nipu? Aku jelas-jelas menyelamatkan nyawa ayahmu. Pokoknya kamu udah bikin aku sengsara. Kamu, adikmu, kalian sekeluarga. Tunggu saja. Dan kamu juga, si tua bangka. Aku nggak akan beli obat di sini lagi. Suka-suka kamu, mau ambil ya ambil. Siapa yang butuh uang recehmu? Eko Saputra, tunggu aku Eko, tunggu saja. Dasar sifat burukmu nggak berubah. Agus Permana, kita bicara hal yang serius saja. Ada barang bagus apa lagi, Dek? Agus Permana, lihat ikan koi ini. Dasar anak nakal. Ikan ini aku kasih 10.000. Wah kak, ternyata kamu bisa cari uang segini. 1 usaha, 1 hasil. Aku, Ardi Hartono, sebagai warga negara yang taat hukum, hanya mengandalkan 1 joran pancing. Cari uang untuk keluarga, salah apa? Kak, aku paling suka sama kamu. Dek, ini tempat umum, lepaskan. Kamu bilang gini, malah aku jadi nggak sungkan. Semakin kamu larang, semakin aku mau gini. Dek, kumohon lepaskan kakak. Kakak, anggap saja. Ini balasan adik untuk kakak. Ardi Hartono. Dengar penjelasanku dulu. Memangnya ada yang perlu dijelaskan? Kalau bukan dia, pasti itu adik perempuanku. Kamu punya berapa banyak adik perempuan baik? Aku punya berapa banyak adik perempuan baik? Dia benar-benar adikku. Nina, jelaskan dong. Mana mungkin dia kakak iparku. Kakak iparku itu Larasati Wijaya. Bukan, itu kakak iparmu yang pertama. Ini kakak iparmu yang kedua. Hah? Kamu cari aku ada apa? Lihat undangan itu. Oh. Lomba kedokteran resep Kianjin akan diadakan di Kecamatan Gunung Berawan kita. Aku yang jadi penyelenggaranya. Kamu adalah juara yang sudah kutentukan. Ditentukan apa? Dengan keahlianku, bagaimanapun juga aku pasti juara.
Kamu boleh percaya diri, tapi jangan anggap remeh perhatianku padamu, oke? Oh kak, lihat kakak ipar saja sangat memanjakanmu. Kamu juga bilang sesuatu yang manja? Bujuk kakak ipar dong. Wah, jadi begini rasanya dimanjakan? Sebenarnya lumayan enak juga. Kalau sudah jadi juara, nanti kamu akan jadi orang terpandang. Kita berdua akan lebih sepadan saat menikah. Bagus, bagus. Kalau gitu aku bisa. Unjuk kebolehan di lomba itu. Agus Permana, gimana rasanya jadi juri? Dasar anak bandel. Yang ikut kali ini, semuanya dokter terkenal dari seluruh negeri. Awas saja di babak pertama, langsung tersingkir. Dokter ajaib serba bisa nomor 1 Provinsi Selatan tiba. Apa? Orang seperti ini boleh ikut? Anak muda macam apa ini berani-beraninya datang mengacau? Tabib gadungan seperti Aulia Hasan berani muncul di sini. Waktu itu kamu cuma beruntung bahwa seorang perempuan main sandiwara untuk mengelabui orang. Hari ini di sini tak akan ada keberuntungan kedua kalinya. Ardi Hartono? Gimana? Percaya diri? Kamu, tentu saja aku percaya diri. Kok mereka berdua ada di sini? Janji Eko Saputra, buat bantu aku curang dan menang masih bisa diandalkan nggak? Sudahlah, pokoknya harus bertahan. Lagi pula pasien-pasien itu kan pemain bayaranku, ngapain takut? Pasien datang. Hadirin sekalian, warga Kecamatan Gunung Berawan. Halo semuanya. Sudah lihat kan, seorang pasien koma jangka panjang dalam keadaan vegetatif dibawa masuk. Siapa yang bisa menyembuhkannya, dialah tabib sakti. Loh kok gini? Aku kan nggak ngatur begini. Mira Putri, gak apa-apa dengan keahlianku, bagaimanapun juga aku pasti juara. Baiklah. Tapi kamu tenang saja, aku akan selalu satu perahu denganmu. Sudah siap semua, aku umumkan kompetisi dimulai. Dewi Suryadi, dia jadi vegetatif? Itu mantan pacarmu yang matre itu kan? Betul. Ini tidak sesuai aturan. Pasien koma tidak punya kemampuan bergerak. Tanpa persetujuan, dia tidak boleh dikeluarkan dari rumah sakit. Tenang Mira, biar aku periksa dulu. Tidak ada masalah. Ada apa, Ardi? Tidak apa-apa. Cuma sakit mata banget. Ya ampun, dulu belum pernah lihat. Sekarang lihat ternyata jelek banget. Meninggalkan wanita ini adalah keputusan paling benar dalam hidupku. Gak apa-apa. Nanti malam aku kasih lihat sampai puas. Biar mataku enakan. Ehem. Dr. Aulia Hasan. Berasal dari keluarga dokter Naga. 7 generasi penerus. Usia 3 tahun sudah belajar ilmu pengobatan. Usia 6 tahun buku bencau gangmu sudah bisa dibaca terbalik dengan lancar. Usia 9 tahun sudah melakukan operasi klinis. Usia 12 tahun sudah berkunjung ke Amerika. Dengan rahasia pengobatan naga, berhasil menyembuhkan kanker presiden mereka. Lihat, jarum ini ditusukkan ke dada pasien koma. Pasien koma bisa sadar nggak? Aku sadar. Dewi, bisa lebih palsu lagi nggak? Ardi Hartono. Ardi Hartono. Ku sudah sadar. Terima kasih, Dr. Aulia Hasan. Sama-sama. Ini tugas seorang dokter. Ini memang sudah seharusnya kulakukan. Tahan buat ya. Aku akan membuat wanita ini kembali segar. Mungkinkah ini adalah jurus andalan yang akan digunakan Dr. Aulia? Jong Yuan, Idian Hong? Benar.
Mari kita lihat dia mendapatkan kehidupan baru. Tunggu! Kamu ini bocah lancang, jangan halangi aku menusuk jarum. Ini kamu sebut menusuk jarum? Kalau ditusuk sekali lagi, dia benar-benar akan jadi tumbuhan. Sama sekali tidak bisa bangun. Ardi Hartono, aku sudah jadi tumbuhan. Masih juga kamu tidak mau melepaskanku? Dewi Suryadi, kamu cuma omong kosong. Berani kamu bersumpah kalau kamu benar-benar tumbuhan? Kamu... Aku memang, kalau bukan karena ada Dewa Aulia, aku sudah mati. Mana mungkin jadi tumbuhan? Siapa sih anak kurang ajar ini? Berdasarkan apa dia berani meragukan Dewa Aulia? Dia juga peserta lomba. Tenang Mira, jangan marah karena aku. Aulia Hasan, Dewi Suryadi, kalian terus saja berakting. Nanti kalau dia benar-benar jadi tumbuhan, lihat bagaimana kalian menutupinya. Dokter Aulia ini adalah dokter dewa internasional. Kamu siapa berani-beraninya? Boleh. Kamu boleh tidak percaya. Aku cuma punya 8 kata. Yang percaya padaku hidup. Yang tidak, mati. Baik. Aku minta warga semua menjadi saksi. Kalau dia benar, aku akan memotong kedua tanganku sendiri. Tapi kalau dia salah, aku akan potong kedua tangan dan kakinya untuk kujadikan anggur obat. Setuju. Aku setuju. Percaya Dokter Aulia. Percaya Dokter Aulia. Kami percaya Dokter Aulia. Kami percaya Dokter Aulia. Sudah, warga sekalian. Mari kita saksikan momen keajaiban. Ini kenapa sih? Tampak pasien koma tadi. Karena teknik Dr. Aulia Hasan. Memuntahkan darah tua. Sekarang, tidak sadar lagi. Tenang semua, tenang. Ini proses detoksifikasi. Di dalam darah yang dimuntahkannya terdapat cacing yang membuatnya menjadi koma. Jangan-jangan ini racun voodoo Miao Jiang yang legendaris? Bapak, Ibu ini Anda memang paham. Ini adalah kebalikan dari racun voodoo Miao Jiang biasa disebut. Mengobati racun dengan racun. Aku ingin tahu dokter abal-abal seperti kamu. Isi kepalanya busuk apa? Selesai. Baik. Kali ini, aku hanya bisa bilang padanya, Amitabha. Semoga damai. Apa maksud kalian? Dia akan segera sadar. Begini saja. Aku sebagai pembawa acara dan juri akan menghitung mundur. Kalau setelah 5 detik dia bangun, aku akan nyatakan Dr. Aulia Hasan menang. Kalau tidak bangun, nyatakan Ardi Hartono menang. Baik. Kami percaya Dr. Aulia Hasan. Kami percaya Dokter Aulia Hasan. Percaya Dokter Aulia Hasan. Kami percaya Dokter Aulia Hasan. Terserah kalian percaya siapa. Aku cuma mau bilang satu hal. Dia tidak akan bangun. Dewi Suryadi. Ingat, sebentar lagi harus bangun. Udah, Pak Ibu pembawa acara, mulai saja. Baik. 5, 4, 3, 2, 1 waktu habis. Mari kita saksikan keajaiban. Aulia Hasan. Ini tidak mungkin. Dik, bangun Dik. Bukannya udah disepakati? 50-50. Dik.
Aulia Hasan. Kami bukan orang bodoh, tahu. Tempat kita ini adalah kompetisi medis, lomba keterampilan medis. Bukan lomba pertunjukan. Kalau dari awal, dia bukan pasien koma, terus kita. Tadi lagi adu apa? Pak Moderator, tolong bantu dong. Nona ini, dia benar-benar pingsan. Aduh. Saya ini moderator, bukan dokter. Dokter yang kamu cari ada di sini. Ardi Hartono. Saya bukan ahli pengobatan apa-apa. Tadi siapa itu? Masih meragukan saya. Saya salah. Kalau minta maaf bisa menyelesaikan masalah. Terus omonganmu tadi soal potong tangan. Ngomong doang dong. Itu kan efek acara. Saya cuma bercanda. Saya tidak bercanda. Baik. Saya umumkan. Aulia Hasan gagal. Ardi Hartono menang. Tapi, Seorang dokter harus punya hati nurani. Kita tidak boleh mempermainkan nyawa orang. Ardi, kamu. tolong selamatkan nona ini. Aulia Hasan, kamu telepon Eko Saputra. Bawa dia ke rumah sakit kota. Lakukan operasi otak pasti sembuh. Masalahnya, kamu main-main dengan jarum akupunktur. Dan obat penenang sampai seenaknya. Jadi rusak begini. Tidak usah. Tidak usah telepon Eko Saputra. Saya sendiri yang antar dia. Inilah yang disebut bikin masalah sendiri, tanggung sendiri. Ahli pengobatan. Tolong kami. Aduh, tolong kami, tolong desa kami. Cepat bangun, jangan begini, bicaralah baik-baik. Desa Harimau Putih kami, separuh penduduk desa kami punya penyakit keturunan. Suami saya kondisinya sudah sangat kritis. Ini pasiennya. Betul, saya dokter. Anda juaranya hari ini. Hanya Anda yang bisa selamatkan kami, dokter ajaib. Tolong, dokter. Jangan begini. Kalian cepat bangun. Cepat bangun. Ayo. Ardi. Kasihan sekali mereka. Ardi, separuh warga desa Harimau Putih ada di sini. Mereka sudah sakit sejak lama. Saya buka toko obat, saya tahu. Mereka semua beli obat di tempat saya, membeli obat. Obatnya terlalu mahal, kami tidak mampu beli. Aduh, Saudara Hendra. Saya ini cuma rakyat biasa. Pedagang kecil. Saya cuma bisa bilang, saya sudah berusaha. Pak Agus tidak apa-apa. Saya mengerti. Mira, kamu juga gadis yang baik hati. Saya memang juara hari ini. Dokter ajaib yang kalian sebut. Jadi, saya punya tanggung jawab ini dokter sejati, cuman ingin menolong, tidak cari nama. Mira. Setelah kita menikah, saya ingin ubah rumah kita jadi klinik kecil pertama-tama. Saya tanggung obat untuk warga desa Harimau Putih di sini, obat untuk melanjutkan hidup. Baik. Anda seperti dewa penolong. Terima kasih, dokter. Sudah, cepat bangun, tidak usah sungkan. Pemimpin junior. Pemimpin junior. Ada apa, Tuan? Katakan, apa yang kulakukan ini benar-benar boleh? Obat perpanjang usia. Bukan menyelamatkan nyawa. Tidak ada hadiahnya. Tapi, pemimpin junior tahu di hati Tuan senang. Baiklah. Kalau begitu sepertinya untuk menjaga klinik masih butuh harta Mira Putri. Tunangan Tuan kekayaannya triliunan. Dia orang terkaya di Provinsi Selatan. Biaya klinik yang kecil ini, dia pasti sanggup bayar. Triliunan? Mira Putri, ku dengar kamu sangat kaya.
Bukankah aku sudah bilang saat pertama kali ketemu? Uang bagi saya cuma angka. Hebat, sayang. Wah, Sayang, lepaskan. Lepaskan, ini tempat umum. baiklah. Kalau begitu, kita pulang sekarang juga. Buka klinik. Obat ini diminum 3 kali sehari. Jangan lupa, ya. Terima kasih Ardi Hartono. Terima kasih. Tidak apa-apa. Wah, Kak Hendra Setiawan, ambil obat lagi? Seratus paket, bagi satu persatu. Kamu belum bayar. Kamu belum bayar loh. Aku cuma bercanda. Aku tahu desamu sulit. Ini kan lagi buat surat utang. Tenang aja, nanti dibayar, nggak masalah. Sayang, Lihat nih, Hendra Setiawan ini. Setiap kali datang, berkata terima kasih pun tidak. dia tidak enak bicara. Keluarga punya penyakit turunan. Ini kan lagi pakai masker. Uang obatnya harus dibayar dong. Surat utang sudah dibuat. Tenang. Ardi Hartono. Iya. Rizal Ibrahim. Wah, Mira Putri juga di sini. Baguslah. Sini, aku bawa sedikit barang untuk kalian. wah makasih. Ngapain segitu sopannya? Harus dong. Kalau bukan karena Ardi Hartono, Siti Abdullahku tidak akan bisa hamil. Untungnya aku pinjam Ardi Hartono. Kan jadi bisa hamil. Meminjam dia. Mira, jangan salah paham ya. Ini Ardi, yang menyembuhkan aku dan istriku dari masalah ketidaksuburan. Makanya aku bawa oleh-oleh setiap datang untuk berterima kasih padanya. Pelankan suaramu, sayang. Kalau yang dia bilang benar, kau akan kubunuh. Kami duluan ya, masih harus pulang buatkan istriku sup. Dah. Dah, ayo pergi. Sayang, lihat tuh pasangan Rizal Ibrahim. Budi kecil dibalas sebesar-besarnya. Lalu lihat si Hendra Setiawan itu. Sayang, kita punya surat utang mereka. Lagi pula, kalau aku tidak kasih obat, mereka mati dalam 3 hari. Meski tidak tahu berterima kasih, pasti masih takut mati kan? Baiklah sayang, aku percaya padamu. Tuan Eko. Ini obat ajaib itu. Barang bagus nih. Di pasaran harganya 6.000. Dari kamu cuma numbers. Dapat dari mana bisa semurah itu? Dari desa naga kura-kura itu, Ardi Hartono. Apa? Ardi Hartono, dasar kau. Hendra Setiawan, ku punya satu rencana. Jaminan kau kaya raya. Pak Hendra, mau ambil obat lagi ya? Sayang, kasih dia bungkusan obat itu. Surat utang lagi? Kasih saja dulu. Obatnya sudah diambil. Halo. Dokter Ardi. Bisa. Periksa denyut nadiku. Kamu. Kenapa? Penyakitku bertambah parah. Tidak apa-apa. Aku periksa ya. Ayo. Kamu mau apa? Tone, cepat tolong. Aku sudah menangkapnya. Tolong. Tangkap dia buat apa? Hendra Setiawan, kenapa kamu begini? Kamu terlalu baik pada kami. Aku terpaksa melakukan ini padamu. Praktek kedokteran tanpa izin. Penjualan obat palsu. Ardi Hartono, kau tahu kesalahanmu? Eko Saputra, kamu lagi? Kau tahu apa yang kau lakukan? Aku menjalankan keadilan. Asamagan mad us shimash
Orang ini menjual obat khusus tanpa izin apapun. Niatnya patut dihukum. Kalian ini siapa sih? Atas dasar apa kalian menangkap anak saya? Aku lagi siaran, langsung nangkep orang. Aku cuma mau bilang satu hal. Ardi Hartono ini, obat yang cuma 60.000 dijualnya 600.000 ke aku. Kalian bilang, dia tega nggak sih? Di Desa Harimau Putih kami separuh penduduknya kena penyakit ini. Dia ini memakan darah rakyat sendiri. Kalian bilang, harus nggak aku laporkan? Harus nggak dia ditangkap? Harus. Nggak mungkin. Anakku nggak mungkin ngelakuin hal kayak gini. Cih. Barang bukti lengkap, masih berani ngeles. Lihat. Ini apa? Levi, surat utang ini setiap lembar tertulis 600.000 sekotak. Dia bukan tabib hebat apapun. Dia cuman penipu. Ini nggak benar. Sayang, katakan sesuatu. Aku nggak ada yang mau dikatakan. Hendra Setiawan, tanpa aku, Desa Harimau Putih kalian dalam 3 hari separuhnya akan mati. Masih mengancam warga yang nggak bersalah. Ardi Hartono, kau benar-benar pantas masuk neraka. Bros, bawa dia pergi. Jangan tangkap anakku. Jangan tangkap anakku. Jangan tangkap anakku. Jangan tangkap anakku. Nak. Keluarga Jiang kalian cuma bisa ngasuh anak jahat kayak gini. Pergi sana kau. Anakku itu bersih. Mulai sekarang, nggak ada yang mau berobat ke rumah kalian lagi. Niat baik ngasih obat, malah ngasih makan sekumpulan orang tak tahu terima kasih. Hendra Setiawan, kau akan dapat balasannya. Nona Song, Ayah, Ibu. jangan sedih lagi. Kakak ipar, kami tidak sedih. Kami cuma nunggu orang tak tahu terima kasih itu dapat ganjarannya. Beberapa hari ini aku sengaja tidak menyelamatkan Ardi dengan gegap gempita karena dia pernah bilang 3 hari. Cuma butuh 3 hari tidak minum obatnya, mereka pasti mati. Aku datang lagi. Hari ini, barang-barang berharga kalian akan kuangkut habis. Kalian mau apa? Jangan sentuh barang-barang di rumah ini. Jangan takut. Biar dia angkut. Tinggal 1 menit lagi, dia tidak akan bisa bergerak. Berani mengancam aku? Keluarga kalian ini sungguh egois, sungguh pelit. Obatnya gratis kami kasih, masih bilang kami egois dan pelit? Sungguh membuka mataku. Kak, kalian datang. Kayaknya di rumah mereka nggak ada barang berharga. Nanti pohon ini kita cabut saja. Jangan lakukan ini. Biar mereka cabut. Tinggal 20 detik lagi, dia tidak akan bisa mencabutnya. Mira Putri, apa otakmu bermasalah? Tinggal 10 detik lagi. Hendra Setiawan sudah 3 hari tidak minum obat, pasti mati. Masih berani mengancam aku. Gua hancurin rumah lo hari ini. Detik terakhir. Basa-basi lo, gua. Bukan tidak ada balasannya, waktunya belum tiba. Alam berputar. Siapa yang akan dilepaskan langit? Hendra Setiawan, kamu ngapain sih? Hendra Setiawan menjual obat itu kepadamu, lalu melaporkan Ardi Hartono. Dia sendiri sudah 3 hari tidak minum obat, ya kambuh dong. Jangan libatkan aku ya. Cuman lihat harga belinya 600. Kalau dijual ke Donghai bisa 6.000. Cuman ambil untung dari selisih harga aja. Ada masalah? Sayang, dia mengaku. Keluarlah. Bencana dari langit masih bisa dimaafkan, tapi bencana buatan sendiri tak bisa diselamatkan. Ardi Hartono, Kamu bukannya kamu seharusnya tadi jas maca OKTI-nya di penjara? Aku ini utusan keadilan. Utusan apaan sih kamu? Ayo, anak buah. Hari ini, siapa yang bisa mematahkan kaki Ardi Hartono?
Aku akan jadikan dia kepala satpam keluarga Zhao. Lo, kalian kan anak buahku mau memberontak. Puff, aku mata-mata. Aku sudah mengawasimu lama. Kamu diduga terlibat lebih dari satu kejahatan. Silakan ikut aku deh. Kakak. Kak Ardi. Dengar dulu kata-kataku. Pak! Pak, tolong aku, Pak! Kayak anak kecil belum disapih. Nah, kamu memang hedan dan mata hebat. Ardi, rupanya ini semua rencanamu. Kamu sangat pintar. Nanti malam kakak ipar masak pangsit untukmu. Kalian... Kakak ipar, jangan gitu. Ardi Hartono, jangan kira karena kamu pintar, lalu bisa semena-mena di depan istrimu. Sayang, lihat bulan itu, besar dan bulat. Lihat tanah ini, kuning dan hitam. Sayang, kita harus segitu bosannya. Ini salahmu, keahlianmu terlalu hebat. Sampai tidak ada orang yang sakit lagi di dunia ini. Tidak ada yang datang berobat. Kak, aku jadi jelek. Adik, kamu. Kenapa kamu tutup muka? Kamu kenapa bisa begini? Aku begadang main game tadi malam. Hasilnya pagi ini aku bangun, kepala langsung pusing. Aku jadi ke tempat air panas. Aku benar-benar ingin memukulmu. Kak, pukul aku saja. Aku memang remaja pemberontak. Aku yang cari masalah, pantas menderita. Kalau gitu beneran aku pukul ya? Sayang, Nina masih kecil, belum mengerti. Jangan halangi aku. Hari ini siapapun yang menghalangi tidak akan berguna. Kak, Jangan kau lo libre. pukulan cantikku. Adik, coba lihat di cermin. Wajahku jadi cantik lagi. Ardi, kok kamu hebat banget sih? Laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu dekat. Kecuali suami istri. Baiklah. Nina yang bodoh ini sudah mengerti. Cepat sekali menyembuhkan seorang pasien. Sungguh sangat membosankan, sangat hampa. Sayang, aku punya firasat. Yang besar akan segera datang. Nak, kamu benar-benar mau menikahi Ardi Hartono di desa kecil ini, membuka klinik kecil seperti ini? Firasatku sangat akurat. Apa bagusnya si anak ini? Walaupun kamar dagang hitam macan ini sudah dibubarkan, masalah kamu dikejar-kejar juga sudah terselesaikan, tapi aku tetap tidak merasa anak ini ada bagus-bagusnya. Aku sampai depresi karena dia. Sungguh? Bagus sekali. Kamu. Lihat, dia bilang bagus. Bukan, maksudku sakitnya bisa disembuhkan, itu bagus, Pak Mertua. Biar saya periksa Anda. Pak Mertua, penyakit hati Anda ini terlalu sederhana. Tanah menaklukkan air, jarum tanah. Pasang. Kamu. Kamu mau apa? Pak Mertua, sekarang Anda bisa tertawa lebar. Nak, pernikahanmu sangat bahagia. Ayah. Sangat senang, sangat senang. Ardi, ada apa senang sekali? Agus Permana. Oh iya, ini ayah mertuaku, orang terkaya di Provinsi Selatan. Halo, halo. Apa? Orang terkaya? Anakku, yang baik. Kok ramai sekali di rumah? Bapak, Ibu. Oh iya, ini ayah mertuaku. Mertua. Mertua. Halo, halo. Desa kecil kalian ini sungguh bagaikan surga dunia. Aku siap menginvestasikan 200 miliar rupiah untuk bantu kalian membangun kebun buah organik. Bagaimana? Bagus. Apa? 200 miliar? Ardi, lihat kakak Siti dan Ahau datang. Si buah hati keluarga Liu kita. Tinggal berapa hari lagi? Tinggal seminggu lagi akan lahir. Nanti aku traktir semua orang minum arak perayaan. Oke. Hari ini aku sungguh sangat senang.
Arak perayaan untuk bayi kecil itu aku yang traktir. Aku yang traktir. Ini siapa? Aku Ayah Mira, mertua Ardi Hartono. Halo. Orang penting, senang bertemu. Halo, halo. Ardi Hartono, lihat depresiku ini sudah sembuh, ya? Bapak tertawa senang sekali. Mana ada sakit? Ardi Hartono, aku tanya satu hal terakhir. Kapan kamu dan Mira punya anak? Kapan lahirnya? Aku sudah tidak sabar menimang cucu. 10 bulan lagi. Bagus sekali. Nanti aku traktir semua orang minum arak perayaan. Datang semua. Aku suka.